Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Membun Fan Lao. Bala bantuan yang tiba-tiba muncul menyebabkan wajah Fan Lao menjadi jauh lebih pucat. Ini terutama terjadi ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang gelap, dingin, dan ganas. Ekspresinya menyaring mengerikan, Ziola Catutapes. Saat Xiao Yan telah menampilkan dua jenis api surgawi, Fan Lao mengerti bahwa bahkan jika mereka berempat menyerang bersama dalam pertarungan, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Selain itu, pertempuran baru saja dimulai ketika Xiao Yan telah menyingkirkan salah satu ahli Do Wang. Pada saat yang sama kekuatan bertarung mereka berkurang, peluang kemenangan mereka dengan cepat turun. Oleh karena itu, dia bermaksud untuk menangkap Xiao Li hidup-hidup dan menggunakannya untuk mengikat Xiao Yan. Namun, Lin Yan dan Ziyan telah muncul pada saat yang genting, benar-benar menghancurkan semua rencananya. Selanjutnya, dia harus menghadapi amukan Xiao Yan yang dipenuhi dengan niat membunuh sendirian. Bunuh semua orang di benteng. Fan Lao tiba-tiba teringat sesuatu sementara wajahnya putih. Dia tiba-tiba berteriak keras. Dari kelihatannya situasinya, dia benar-benar harus bertarung sampai mati. Beberapa ratus orang dari Black Alliance yang telah menunggu pesanan di luar Stokage tiba-tiba memberikan tanggapan yang mengguncang bumi. Segera, sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah dan mulai melancarkan serangan ke benteng pertahanan. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia melihat jumlah orang yang tak henti-hentinya keluar dari hutan. Orang-orang di dalam benteng pertahanan ini jelas adalah bawahan dari saudara keduanya, Xiao Li. Tidaklah terlalu baik jika mereka menderita terlalu banyak luka dan kematian. Kakak ketiga, kamu harus menghabisi anjing tua ini. Aku akan memimpin orang untuk menghentikan serangan itu dari luar. Xiao Li tiba-tiba melintas dari panggung tinggi saat pikiran itu berlama-lama di Xiao Yan. Dengan raungan yang keras, sosok hitam bangkit dari bayangan gelap benteng. Akhirnya lebih dari 100 orang bergegas keluar dengan tertib. Dalam sekejap, jalan yang awalnya luas itu benar-benar penuh dengan orang. Semuanya, ikuti aku. Xiao Li menjerit dalam-dalam dan segera memimpin untuk bergegas menuju pintu masuk benteng. Sekelompok besar sosok hitam di belakangnya mengikuti dari belakang tanpa ragu-ragu. Meskipun mereka dihadapkan dengan kesulitan seperti itu, langkah kaki dari sosok hitam ini tidak tampak sedikit kacau karena mereka dengan tertib mematuhi perintah Xiao Li. Mereka menyebar ke berbagai bagian benteng. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat tatapannya mengamati sosok-sosok hitam yang bergegas keluar dari bayang-bayang. Segera, dia tidak lagi terlalu khawatir. Meskipun Xiao Li saat ini terluka, selain Fan Lao dan beberapa lainnya, unit besar yang menyerang tidak memiliki satupun Do Wang. Meskipun Xiao Li terluka, dia seharusnya bisa dengan mudah menangani Do Ling biasa. Xiao Yan menarik pandangannya dan mengarahkannya ke Fan Lao dari jarak dekat. Dia tersenyum dan giginya yang putih cerah mendapatkan kepadatan yang membuat dingin hati seseorang. Penggemar anjing tua. Untungnya Anda bisa melarikan diri 2 tahun lalu. Aku ingin tahu apakah kamu akan seberuntung itu hari ini? Tawa Xiao Yan sedingin cahaya dingin, menyebabkan perasaan dingin merembes ke tulang seseorang. Wajah Fan Lao menjadi hijau setelah dia dipanggil anjing tua berkali-kali oleh Xiao Yan. Namun, dia tahu bahwa yang pertama bukan lagi bocah kecil dari 2 tahun lalu. Xiao Yan saat ini memiliki kekuatan yang cukup untuk bermain dengannya di telapak tangannya. Xiao Yan, dendam di antara kita semua dimulai karena kamu. Jika Anda tidak membunuh anak saya tidak akan dendam dengan Anda. Tatapan Fan Lao berkedip. Matanya melayang ke segala arah tanpa meninggalkan jejak saat dia menatupkan gigi dan berbicara. Apa yang terasa aneh tentang putra Anda yang dibunuh oleh seseorang ketika dia berada di wilayah sudut hitam yang kacau? Jumlah orang yang telah mati di tanganmu mungkin berkali-kali lipat lebih banyak daripada mereka yang meninggal di tanganku. Xiao Yan terbahat. Dia segera mengangkat penggaris berat di tangannya perlahan dan mengarahkannya ke Fan Lao dari jauh. Dia berbicara dengan pelan, tidak ada gunanya bagi kita untuk mengatakan apapun sekarang. Tidak ada ruang sedikit pun untuk mendamaikan dendam di antara kami. Hari ini, kamu harus mati. Bejingan Sambang. Aku, Fan Lao, tidak takut padamu. Wajah Fan Lao berkedut. Akhirnya, dia tidak bisa menahan raungan keras. Matanya mengandung keganasan tertentu saat Douki berwarna darah melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, Douki naik dan berubah menjadi lautan berdarah yang sangat besar yang lebarnya sekitar 30 hingga 40 kaki. Sosoknya benar-benar tersembunyi di dalamnya. Sudah 2 tahun penuh, namun Anda masih menggunakan taktik lama yang sama. Hal-hal ini tidak berguna untukku. Xiao Yan melirik lautan darah yang menyebar. Api hijau dan api tak terlihat di tangannya dengan lembut ditekan bersama dan keduanya dengan cepat bergabung, berubah menjadi sekelompok api hijau tua. Telapak tangan Xiao Yan perlahan melemparkan nyala api hijau tua. Lengan bajunya tiba-tiba melambai, dan orang bisa melihat bahwa kumpulan api hijau tua tiba-tiba membengkak. Dalam beberapa detik, nyala api hijau tua, yang bahkan tidak sebesar kepala, telah membengkak hingga lebarnya 2-3 meter. Jari Xiao Yan mendukung nyala api hijau tua yang sangat besar itu saat sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman. Dia menjentikan jarinya dan nyala api hijau tua yang sangat besar segera menyapu ke segala arah seperti badai. Laut darah yang menyebar kemana-mana mulai berputar saat nyala api hijau tua menyapu. Bau amis dengan cepat menghilang dan lautan darah yang pekat juga menipis. Lautan darah bahkan sedikit memancarkan raungan yang sangat marah dari Fan Lao. Fan Lao memang benar-benar tidak beruntung. Serangan lautan darahnya ini adalah serangan yang dia andalkan untuk mendominasi wilayah sudut hitam dan menjadi terkenal. Setelah diaktifkan, itu bisa menyembunyikan tubuhnya. Saat berada di dalamnya, pemulihan Douki dan aspek lainnya mencapai peningkatan yang luar biasa. Saat itu, banyak ahli yang tak berdaya dikalahkan saat menghadapi lautan darah ini. Namun, lautan darah ini seperti tikus yang telah melihat kucing ketika bertemu dengan Xiao Yan yang mengendalikan api surgawi. Itu tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Meskipun Fan Lao juga seorang elit Do Huang, kekuatan bertarung yang bisa dia keluarkan melawan Xiao Yan kemungkinan hanya mirip dengan Do Huang biasa. Harus dikatakan bahwa selalu ada sesuatu yang dapat menahan hal lain. Show. Ketika lautan darah menjadi sangat tipis, Fan Lao, yang berada di dalam, akhirnya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dengan raungan rendah, tombak darah sepanjang 5 kaki ditembakkan secara eksplosif. Udara bergetar kemanapun tombak darah itu lewat, dan angin kencang yang diciptakannya adalah sesuatu yang bisa terdengar dengan jelas di seluruh benteng pertahanan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat tombak darah yang keluar secara eksplosif dari laut darah. Dia menjentikan jarinya, dan gumpalan api hijau tua keluar dari jarinya.
Akhirnya, itu bertabrakan hebat dengan tombak darah itu dan keduanya segera dan secara bersamaan dimusnahkan dengan suara keras. Anda benar-benar melakukan perlawanan keras kepala, api hijau tua yang kuat melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Itu segera membungkusnya di dalamnya. Kakinya menginjak tanah dengan keras dan tubuhnya melesat ke lautan darah yang semakin tipis. Setelah Xiao Yan menyerbu ke laut darah dengan cara yang terbuka, putaran laut darah segera menjadi liar. Suara jelas dari dentang logam berulang kali terdengar dari dalam. Sesaat kemudian, lautan darah benar-benar menghilang dengan riak energi. Laut darah menghilang, dan dua sosok manusia di dalamnya perlahan muncul. Xiao Yan baik-baik saja dengan pengecualian napasnya yang sedikit tergesa-gesa. Di sisi lain, pakaian Fen Lao sudah hancur lebur. Telapak tangannya berulang kali meneteskan darah. Jelas, Fen Lao telah dirugikan selama pertukaran sebelumnya. Tatapan Fen Lao seperti ular yang gelap dan ganas saat dia menatap Xiao Yan dengan saksama sementara seluruh benteng dipenuhi dengan suara pembunuhan. Hatinya adalah kamu. Jika doukinya tidak ditahan oleh api surgawi, dia tidak akan memiliki masalah berakhir imbang dengan Xiao Yan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan yang terakhir. Sayangnya, Xiao Yan, kamu tidak perlu senang. Anda tidak akan memiliki akhir yang baik di masa depan setelah menyinggung aliansi hitam, kami. Dada Fen Lao naik dan turun saat dia berbicara dengan suara serak, mencoba melakukan perjuangan terakhirnya. Pemimpin sekte Fen tidak perlu khawatir. Dalam waktu 2 hari, saya secara alami akan pergi ke aliansi hitam untuk menyelesaikan perseteruan antara Han Feng dan saya sendiri. Xiao Yan tersenyum saat menjawab, oh namun, kali ini, pemimpin sekte Fen mungkin harus mati sebelum Han Feng. Ceka, Xiao Yan, kuakui aku sekarang bukan tandinganmu. Namun, membunuhku tidak akan semudah itu. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Fen Lao. Segel yang dibentuk tangannya tiba-tiba berubah, dan seteguk darah segar segera keluar dari mulutnya. Ketika darah segar tersebar, tubuh Fen Lao secara aneh menghilang dari tempat aslinya. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat tempat di mana Fen Lao menghilang. Dia menghela nafas, dia benar-benar masih menggunakan taktik lama ini. Suara Xiao Yan terdengar saat cahaya perak muncul di kakinya. Suara gemuruh guntur meraung di langit saat tubuhnya langsung menghilang. Ruang sekitar 100 lebih meter di atas benteng tiba-tiba berfluktuasi. Sosok berdarah muncul dan wajah pucat Fen Lao muncul. Dia melihat benteng di bawahnya yang hanya sebesar kepalan tangan. Dia terbatuk keras sebelum berbicara dengan suara yang padat, bajingan kecil, tunggu aku mengumpulkan semua orang sebelum aku datang untuk menyelesaikan pertanggungjawaban denganmu. Aku pasti akan merobekmu menjadi ribuan bagian pada saat itu. Suara Fen Lao baru saja terdengar ketika tawa tiba-tiba terdengar dari belakangnya, menyebabkan pori-pori di sekujur tubuhnya menegang saat ini, pemimpin sekte Fen. Mungkin Anda tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Tubuh Fen Lao kaku saat dia memutar kepalanya dengan susah payah. Seorang pria muda dengan senyum hangat tergantung di wajahnya dan sekumpulan api hijau tua di tangannya tercetak di matanya. Sudah berakhir, pemimpin sekte Fen. Xiao Yan tersenyum. Bola api hijau tua di tangannya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, udara di sekitarnya tampak tersedot ke dalamnya saat bola api itu berputar. Lengan Xiao Yan bergetar selama putaran kecepatan tinggi, dan bola api hijau tua yang berputar cepat membawa suhu yang sangat panas saat itu dengan kejam menabrak punggung Fen Lao. Saat itu, angin kencang yang tak tertandingi meledak dari bola api. Fen Lao tidak punya waktu untuk membentuk pertahanan sedikitpun terhadap serangan liar dan kejam ini. Ekspresinya seketika berubah pucat saat seteguk darah segar disertai dengan organ dalamnya yang hancur dimuntahkan. Api hijau tua juga melonjak saat badai meletus. Itu melilit Fen Lao yang terluka parah. Segera, teriakan sengsara yang tajam bergema di langit yang jauh. Api hijau tua berlanjut selama hampir setengah menit sebelum akhirnya padam secara bertahap. Namun, sosok manusia di dalamnya telah berubah menjadi tumpukan abu yang tersebar bersama angin. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.